Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adikku, calon ahli filsafat dan tasawuf yang sangat saya cintai dan yang tercinta. Kali ini materinya tasawufnya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi terkenalnya seorang filsafat sebetulnya, filosof. Tapi Ibnu Arabi itu bisa menyingkap al-kasfu bainallah, itu menyingkap dirinya, Allah menyingkap dirinya kepada Ibnu Arabi itu dengan ilmu filsafat. Tapi filsafatnya Ibnu Arabi itu tidak seperti filsafatnya kebanyakan orang. Kalau filsafatnya kebanyakan orang itu kan keabadian semuanya. Seperti manusia itu abadi. Jadi ruangan abadi, api abadi, seluruhnya abadi. Apa yang dimaksudkan abadi? Tak pernah mati. Seperti api. Gak ada kan? Ketika dipanggil keluar apinya. Jadi api itu abadi. Ruangan itu juga abadi. Terus apa katanya, manusia abadi. Maka di Usuluddin terkenal, aku tak pernah mati. Gitu. Itu karena memang filsafatnya seperti itu. Nah, Ibnu Arabi tidak seperti itu. Ibnu Arabi mencoba memahami filsafat itu melalui apa yang ditulis oleh Imam Ghazali. Yang ditulis Imam Ghazali itu adalah Tahafutul Falasifah. Itu mencoba dipahami oleh Ibnu Arabi sehingga filsafat ini adalah mengambil dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani filsafat itu sufiyah. Sufiyah itu bermakna al-hikmah. Nah, lain kan? Hikmah itu apa kata Tuhan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Loh, hikmah itu apa? Hikmah itu menurut para pemikir tahu tentang kebaikan, meletakkan di tempatnya sesuai dengan keadaan. Ini sulit. Coba sekarang, sampean yang mendengarkan saya ini, coba bagaimana cara mewujudkan tahu tentang kebaikan, meletakkan di tempatnya sesuai dengan keadaan. Nanti kalau ini tidak bisa menjawab, sampean tidak bisa bertanya, nanti tanyakan kepada saya, nanti saya jawab melalui SMS. Gitu. Hikmah itu adalah tahu tentang kebaikan, meletakkan di tempatnya sesuai dengan keadaan. Sulit ini. Sehingga para sahabat ngomong kepada Rasulullah, hanya sampean Rasulullah dan para aulia insya Allah yang tahu tentang hikmah itu. Lalu hikmah untuk kita-kita itu apa? Katanya Nabi, al-hikmatu dhalatul mu'minin. Hikmah itu kekayaan orang mukmin, kececeran di jalan-jalan. Khudhu idza wajadtumuha. Ambillah jika Anda ketemu. Nah, karena itulah makanya hikmah itu apa? Hubbul hikmah. Wal falsafah idzan hiya mahabbatul hikmah. Jadi falsafat itu adalah mahabbah hikmah, cinta kepada hikmah. Jadi para filsufnya siapa? Para filsufnya itu muhibbul hikmah, mereka para hukama. Para hukama. Jadi karena mereka itu para hukama, lalu Ibnu Arabi melihat bahwasanya apa katanya, caranya mencapai itu bahwasanya di dalam diri manusia itu ada akal,
Dan akal itu menurut Ibnu Arabi itu janiban, au qawiyatan. Jadi akal itu punya dua potensi atau punya dua kekuatan. Kuwatu dunya, kuwatu ulia. Jadi kekuatan dunia dan kekuatan yang paling tinggi. Jadi dua. Syai'un kuwatu dunya, kekuatan di dunia. Dua, kuwatu ulia, kekuatan yang sangat tinggi. Jadi akal itu punya dua kekuatan, katanya Ibnu Arabi itu. Fal'ula ma yadriku biha al-aql an tariqatil khawasil khamis. Jadi yang pertama itu apa? Jadi kuwatu dunya itu yang disentuh oleh akal, sesuatu yang bisa disentuh oleh akal. Bagaimana caranya menentu akal itu? Minal khawasil khamis, dari panca indera. Wa ma yattasilu biha an fikin au quwwati mufakkiratin. Jadi dan sesuatu yang mampu menghubungkan yang berupa pemikiran, kekuatan pemikiran. Jadi itu apa? Al-ula, yang pertama, kuwatud dunya itu. Jadi adik-adik, melalui panca indera ini sampean bisa apa saja. Nah, jadi panca indera, coba panca indera itu kan ada katanya indera ke-6, indera ke-7. Nah kalau dan saya itu panca indera melihat cewek cantik, ya sudah, itu masih indera ke-5 kan gitu. Tapi kalau sampean melihat cewek cantik lalu terbayang macam-macam sehingga dalam dirinya itu ada harokah, ada ghirah syadidah. Nah itu indera keberapa itu? Bisa saja indera ke-6, bisa saja indera ke-7. Tapi indera yang biasa itu, khawasil khamis itu, disentuh, dilihat, didengar, itu sesuatu yang bisa itu. Adik-adik yang sangat saya hormati, kekuatan itu tadi wadihil kuwah la yuthiku fi idrakiha ma yattasilu bidzatihi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi. Jadi kekuatan tadi itu la yuthiku fi idrakiha, tidak kuat di dalam menemukannya itu. Ma yattasilu bidzatihi subhanahu wa ta'ala, dengan bersambung kepada zat Allah yang maha kuasa dan sifat-sifatnya. Kenapa? Li'annal fikra awil khawas mu'ridatun lil khata'. Jadi menampakkan banyak kekeliruannya khawas itu gitu. Jadi kok banyak kekeliruannya? Nah, kalau kita di sini nanti didengar oleh orang, nanti banyak kekeliruannya, sampean bisa dirasakan sendiri aja. Fa'amma al-quwatul ulya, yang kedua itu kekuatan yang sangat tinggi itu, fahiya allati yuthiku bidrakiha ma yattasilu billahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kekuatan yang utama itu, yang tinggi itu adalah kekuatan yang menguatkan rasa itu, ma yattasilu billah, berhubungan dengan Allah. Li'annaha aqlun mahdah wa fi dzalika yaqulu Ibnu Arabi. Kenapa kok bisa begitu? Karena akal murni. Jadi akal murni, tidak ada bantuan dengan khawasil khamas. Nah, karena akal murni, lalu dia berkata, walakin nama huwa aqlun mahdah innama hadduhu ayyaqila wa yadbitu hasala indahu faqat yahubbuhu al-haqqul ma'rifah. Jadi karena akal murni itu dengan batasan-batasannya itu mampu merasionalkan, mampu menyentuh mahasala indahu, apa yang dihasilkan, faqat yuhibbuhu al-haqqu al-ma'rifah. Jadi dia telah dikasih memberikan hadiah kepadanya al-haqqul ma'rifah itu. Jadi mampu aklun mahdah itu berhasil
melihat al-haqqul ma'rifah itu bihi fayu'allimuha li'annahu aklun la minun tariqul fikri. Karena merupakan akal yang aman, tariqul fikri, jalannya akal. Jadi untuk menyukalahkan apa tadi itu al-quwatul ulya itu, manusia itu kalau menurut para filsuf berpikir dan berpikir, berpikir dan berpikir sehingga akalnya itu mustafat. Nah, akal mustafat itu akal yang berhubungan dengan Tuhan, ittisaluhu billah. Jadi mampu berhubungan akal faal Tuhan. Jadi menurut para ahli tasawuf itu adalah al-ma'rifatu al-aqli ya. Jadi kalau menurut filsuf biasa itu adalah mustafat gitu. Karena mustafat itu mampu berhubungan dengan akal faal Tuhan. Dulu itu ada orang hakim di masa Amawiyah, namanya Al-Makrizi. Dan Al-Makrizi itu setelah pensiun umur 55, dia lalu tirakat semedi, gak henti-henti berpikir dan berpikir, mengarang kitab. Loh, hasilnya itu kitabnya dengan umurnya masih lebih banyak kitabnya. Loh, kok bisa seperti itu? Katanya para hukama, dia itu akalnya mustafat. Akal mustafat itu mengalir saja, gak ada yang salah. Kalau kata yahubbuha al-haqqal ma'rifah, karena mampu memberikan apa al-haqqal ma'rifah itu. Jadi ma'rifah akliyah tadi itu. Wa hadza ma tahtamilu fa inna hadhihi al-ma'rifah allati yahubbuha al-haqqul ula liman yasha min ibadihi la yastaqilluhu al-aqlu bi idrakiha walakinnahu yakbiluha thumma yakbiluha. Jadi akal yang tadi itu mampu memberikan al-ma'rifah. Nah, ma'rifah apa yang diberikan adalah al-ma'rifatu allati yahubbuha haqqul ulya liman yasha. Jadi ma'rifat kepada Allah liman yasha, bagi orang-orang yang menghendaki. Siapa orang-orang yang menghadiri itu? Adalah ibadah hamba-hamba Tuhan. La yastaqilluhul aqlu bi idrakiha. Tidak membeda-bedakan siapa saja yang berbuat seperti itu mesti mampu, gitu, mesti mampu. Jadi walakinnahu yakbaluhu, akan tetapi semuanya itu walakinnaha yakbaluha, diterima, nggak bisa menolak kan. Tsumma yubayyinu anna hadhil janib al-aqli daruriyatun li sihhatil fahmi wa salamatihi minal ayatil qur'aniyah wal hadits. Jadi kalau dilihat dari ini, katanya Ibnu Arabi itu menerangkan bahwasanya ini dari aspek rasional ini sangat mendesak. Kenapa? Karena untuk membenarkan pemahaman dan menyelamatkan pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Adik-adik yang sangat saya hormati, jadi kalau tidak seperti itu, jadi orang yang wali itu katanya ini kira-kira adalah orang yang pintar. Kalau nggak pintar nggak bisa wali. Adik-adik yang sangat saya hormati, kemudian Ibnu Arabi itu di satu aspek mengatakan fayaqulu aqad amaranallahu bil ilmi bihi. Lalu Ibnu Arabi mengatakan Allah telah memerintahkan kepada kita semua, katanya, bil ilmi bihi, dengan mengetahui tentang itu. Wa ja'ala al ayati wa li dalailah wa ja'ala al ayati dalailah li ulil albab, dan menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu atau tanda-tanda kebesaran Tuhan itu merupakan beberapa dalil-dalil bagi orang yang pintar. Makanya harus pintar bertasawuf itu. Fala yakhlu al-amru fi amrihi iyana bil ilmi bihi. Maka tidak akan pernah kehilangan, tidak pernah kosong perintah itu fi amrihi, dalam perintahnya. Perintahnya siapa? Allah.
iyana bil ilmi bihi, maka harus mengetahui ilmu tentang Allah itu. Nah, kalau nggak kenal kepada Tuhan, bisa makrifat ya nggak bisa. Bisa makrifatul akliyah ya nggak bisa gitu. Maka dia mencoba bertanya kepada kita supaya kita berpikir. Fahal nasluku fi dzalika? Katanya, dilalatus syari' wal wuqufu indahu inda akhbarihi taklidan, apakah kita mau berjalan dalam hal itu di atas dalil-dalil syari', katanya, wal wuqufu inda akhbariha, dan tidak usah menanyakan apa yang diberitakan oleh Tuhan, taklidan, dengan mengikuti saja. Aw nasluku tariqal fikri, atau kita berjalan di atas pemikiran yang sistemik, awin nadri fayakunu ma'kulan, lalu jadilah hal itu menjadi masuk akal. Aw na'khuduhu, atau kita ambil an dalailil akli ma yathbutu bihi indana kaunuhu ilahan wa na'udhu min dilalati syari', katanya. Atau kita ambil andala ilil akli, dari dalil-dalil akal, jadi faktor-faktor rasional. Apa yang diambil? Ma yathbutu bihi indana, apa yang telah ada di dalam diri kita bihi, dengan Al-Quran tadi itu, pemikiran tadi itu, kaunuhu ilahan, itu Tuhan maksudnya, wa na'khudhu min dilalati syari', lalu kita ambil dari dalil-dalil syara', ma nadifuhu, yang kita sandarkan, ila hadzal ilah, kepada Tuhan, minal asma'i wal ahkami, dari berbagai nama-nama dan hukum-hukum, fanakunu ma'muraini, lalu hal itu lalu kami menjadi dua perintah, bil ilmi bihi subhanahu wa ta'ala syar'an wa aklan, huwa sahih wa huwa sahih, katanya, ma'muraini, dua. Apa saja? Bil ilmi bihi subhanahu wa ta'ala, satu itu syar'an wa aklan. Jadi syaratnya itu harus diambil, tapi harus dipikir secara rasional. Wa huwa sahih, apakah ini benar? Katanya Ibnu Arabi, fa inna syar'a la yathbutu illa bil akli. Syara itu la yathbutu, tidak menetap, illa bil akli, kecuali dengan rasionalitas. Jadi walau lam yakun kadzalik, walaupun tidak seperti itu semata-mata, kata laqala, maka dia berkata, kullu ahadin fil haqqi, setiap satu itu fil haqqi, di dalam hak, masya'ah, sesuatu yang harus apa mau iku barang, sya'akan menghendaki, ya Allah, mimma tahiluhu al-ukul, dari sesuatu yang digambarkan oleh akal, wa ma la tahiluhu, dan sesuatu yang tidak digambarkan oleh akal. Jadi apa? Seluruhnya itu hak. Seluruhnya hak, katanya. Jadi baik tergambar oleh akal maupun tidak tergambar oleh akal, itu hak dari Tuhan semua. Coba yang tidak tergambar oleh hari itu apa? Surga. Lalu gimana sampean menggambarkan? Menggambarkan hanya beritanya, enak-enak tok. Neraka, menggambarkan hanya siksaannya, kaenak-kaenak tok. Nah, dari semua ungkapan-ungkapan tadi itu, dari dua teori tadi itu, bahwasanya at-tasawwuf itu adalah al-hikmah. Jadi, maka bagaimana caranya menyingkap tabir mahjub kita itu dengan Allah? Katanya menurut Abu Namri, fal kashfu indahu bihadhil kaifiyah huwa at-tariqul wahid. Jadi untuk membuka tabir itu adalah satu jalan. Apa? Lil ma'rifati al-yakiniyah.
Jadi harus punya keyakinan rasional ini. Yakin itu kan rasional. Banyak para profesor tidak mampu membedakan kepercayaan dan keyakinan. Loh, keyakinan itu kebenaran absolut. 1+1 sama dengan 2. Loh, sampean nggak yakin dengan jalannya, nggak bisa jadi waliullah. Nggak bisa. Nggak bisa diterima oleh Allah. Jadi, jalannya satu. Apa untuk apa? Lil ma'rifati al-yakiniyah. Awis sufiyah. Jadi, makrifat yakiniyah itu sufi. Indahu. Jadi menurut dia. Lalu apa bedanya Surawardi? Nah, Surawardi enggak. Kalau makrifat akliyah itu mukasyafah. Makrifat dzauqiyah itu adalah makrifat. Nah, ini enggak. Makrifat itu adalah makrifat yakiniyah. Nah, makrifat yakiniyah itu makrifat sufiyah. Maka apa itu? Orang yang sudah seperti itu sebetulnya termasuk orang falasifatu ilahiyun. Maka termasuk filsafat ilahi. Jadi yakin itu filsafat ilahi. Mau sampean apa saja kalau nggak yakin, nggak punya strong mentality sampean. Jadi tidak punya kekuatan yang sangat besar. Jadi wahum, kalau yakin itu apa katanya? Optimis. Nah, optimis. Jadi keyakinan itu melahirkan optimisme itu. Wahum al-hukama, katanya al-haqiqah. Sebetulnya orang di dalam ma'rifatul yakimiyah itu adalah para hukama. Hikmah itu tadi ala al-haqiqah itu. Coba sekarang. Hikmah tahu tentang kebaikan, meletakkan di tempatnya sesuai dengan keadaan. Mahasiswa S2 di kelas saya tidak paham. Lalu saya cerita, ada raja ngapunten ya, matanya picek, matanya buta satu. Lalu dulu nggak ada tukang mutret kan, HP nggak ada dulu, kamera nggak ada. Akhirnya mengundang para masyarakatnya yang pintar gambar. Akhirnya gambarnya jadi tiga. Gambar yang pertama itu, ini gambarnya siapa? Kami Paduka Raja katanya. Idan kumu summa udkhulu fi qasri ibhathu anil rakam al-ula. Kan ar-rakma al-ula atau ar-rakmi al-awwal. Summa ftahu udkhulu fihi kulu washrabu ala syahiyatikum. Bangun. Masuk kepada istana saya, cari ruangan nomor 1, lalu bukalah. Masuklah, makan dan minum sepuas hatimu. Setelah dilihat, gambarnya raja itu picuk. Nah, raja langsung tersinggung. Lalu hulu balangnya itu mendekati raja. Ada apa Paduka Raja? Kok ke Paduka Raja kurang berkenan? Saya ini raja, kok digambar picuk? Tersinggung saya. Nanti setelah makan bunuh semua. Raja dulu kan absolut, bunuh semua. Akhirnya dibunuh. Ini gambarnya siapa? Kami Paduka Raja. Anukumu summa udkhulu fi qasri ibhathu an rakam atsaniyah. Iftahu summa udkhulu fihi kulu washrabu ala syahiyatikum. Bangun dan masuklah dalam istanaku, cari ruangan halaqah nomor 2. Bukalah dan masuklah, makan dan minum sesuai dengan selera Anda. Telah masuk, dilihat gambarnya. Telah dilihat, rajanya tambah tersinggung, marah sekali. Lalu hulu balangnya datang. Ada apa Paduka Raja? Kok Paduka Raja sangat amat tidak berkenan? Saya raja, mata saya picuk, digambar melek semua. Membujuki saya mereka itu. Nanti kalau sudah selesai, bunuh semuanya. Lalu dibunuh semuanya. Nah, yang ketiga, ini gambarnya siapa yang ketiga ini? Katanya, kami Paduka Raja. Lalu Paduka Raja ngomong sama, kumu summa udkhulu fi qasri thumma bhathu anil khujrah ar-rakam ats-tsalitsah iftahu thumma udkhulu fi kulu washrabu ala syahiyatikum. Bangun
dan masuklah dalam istana saya, cari halaqah nomor 3. Lalu bukalah dan masuklah, makan dan minum sesuai dengan selera Anda. Setelah dibuka, raja itu senang, mantuk-mantuk. Lalu bulu balangnya mendekati raja. Ada apa Paduka Raja? Kok pada Paduka Raja sangat berkenan, katanya. Ini loh, saya cakep, katanya. Ternyata Paduka Rajanya itu dikasih kopi toboy, koboi, sepatu boot, di punggungnya ada kanainnya, anak panah, di tangan kirinya busur, di semak-semak belukar jauh sana ada kepala kijang. Raja itu memanah kijang dengan mata pijak otomatis, tapi raja tambah gagah. Dia mengatakan, kasih hadiah jangan sampai terlupakan satupun, katanya, semuanya. Nah, kenapa yang kedua itu dikasih hadiah? Kenapa yang pertama dibunuh? Kenapa yang kedua dibunuh? Yang pertama dibunuh, dia tentu tahu tentang kebaikan, tapi tidak mampu meletakkan di tempatnya sesuai dengan keadaan, sehingga raja tersinggung, walaupun raja memang pijak. Yang kedua, mereka itu bucui. Anak kecil saja dibucui, dibohongi, itu marah, apalagi raja. Nah, yang ketiga, enggak. Dia tahu tentang kebaikan, mampu meletakkan di tempatnya sesuai dengan keadaan. Ini hikmah, hakikatul hikmah. Jadi hakul ma'rifah menurut Ibnu Arabi. Karena itulah makanya sampean pelajari semua, mana yang sampean yakini, berjalanlah di dalam keyakinan itu. Itu. Jangan di atas keyakinan itu. Kalau berjalan di atas keyakinan itu, ya jatuh. Kalau di dalamnya kan nggak jatuh kemana-mana di dalam. Karena itulah, berjalanlah di dalam keyakinan itu. Insya Allah itu Tuhan menyingkap dirinya dan bertemu dengan kalian, gitu. Adik-adik yang sangat saya hormati dan yang terhormat, ini sekarang ini pertemuan terakhir. Jadi rangkum, lalu absennya 2, lalu dikirimkan kepada Google Classroom. Karena itulah dalam penutupan ini, mari kita tutup dengan doa bersama. Sampean amini, saya yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabbal alamin, ya Allah ya mujibas sa'ilin, ya Allah ya sami'ad du'a. Taqabbal minna du'aana wa taqabbal minna hajatina wa maqasidana wa ahdafana. Wa taqabbal minna dirasatana wa majlisana. Wa taqabbal minna salatana wa nusukana. Wa taqabbal minna mahyana wa mamatina. Wa taqabbal minna taqwana wa imanana bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Rabbal alamin, nas'aluka nahnu bi asma'ika adz-dzatiyah, nas'aluka nahnu bi asma'ika al-jalaliyah, nas'aluka nahnu bi asma'ika al-jamaliyah, bi anta ja'ala lana fi qalbina nuran wa fi lisanina nuran wa fi sam'ina nuran wa fi basarina nuran wa min fawqina nuran wa min tahtina nuran wa min amamina nuran wa min khalfina nuran wa min bayna yadayna nuran wa an shimalina nuran wa an yaminina nuran wa aqdib lana nuran. Allahumma akrimna, Allahumma akrimna bi jawdatil hifdzi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa thabatad dhihni wal aqli wal hilmi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ikdif fi qalbina raja'ak waqta raja'ana amman siwak. Allahumma ma da'ufat anhu quwwatuna wa qasura anhu amaluna wa lam tantahi ilaihi rubatuna wa lam tablughu wasilatuna wa lam yajri ala lisanina mimma ataita hadan minal awwalina wal akhirin minal yakin fahasina bihi ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kull maqsud ya Jawwadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud. Wa alhamdulillahi rabbil alamin bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selamat bertugas dan selamat berpisah sementara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.